Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita konten kita Mas ya. Belajar di Mahadikdo. Sekian lama. Setelah sekian lama halal bihalal kita belum terjadi ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, kami dari YouTube Mahadikdo mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Lama tidak berjumpa. Kali ini kami akan membawakan suatu ilmu yang terkait masalah pertanahan juga Mas ya kali ini. Ya, Pertanahan materi ya, pertanahan lah ya. terkait tentang pendaftaran tanah. Nah, yang pertama-tama apa sih pendaftaran tanah itu gunanya untuk apa sih? Pernah nggak Gi? Apa sih gunanya menurut kau? Banyak nggak guna contoh-contoh? Banyak Apa tuh? untuk mendapatkan sertifikat, untuk biar aman lah tanah kita itu secara anunya itu Ya. aman lah. Ya benar. Jadi poinnya itu pendaftaran tanah itu adalah suatu kegiatan nih. Kalau saya tangkap Mas ya. Kalau salah ya tolong dibenerin ya. Ya, Correct me if I'm wrong. Correct me. Nah, bahwa pendaftaran tanah itu adalah suatu hal kegiatan yang dilakukan pemerintah yang tujuannya untuk memberi kepastian hukum pada objek tanah tersebut ya, antara hubungan manusia dan tanah, begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin kalau masalah jenisnya itu panjang banget, kita bisa bahas tentang hal-hal terkait jenis objek, apa sih tujuannya. Nah, mungkin dari jenis-jenis yang lebih paham ini Mas CG. oh iya, nggak juga paham sih. Tahu dikit lah bang. Paham banget. Enggak. Apa tuh G? Kalau jenisnya itu ada dua bang, apa tuh? pendaftaran sistematis sama sporadik. Kalau sistematis itu pendaftaran untuk yang pertama kali yang dilakukan secara massal gitu loh. Itu ibaratnya tuh kayak program pemerintah gitu bang. Kayak programnya Jokowi kemarin mas. PTSL. Ya PTSL ya. Pendaftaran tanah sistematis Ya, lengkap. lengkap. Kemudian Yang satunya itu sporadik. Itu pendaftaran tanah juga yang pertama kali. Tapi ini perorangan bang. Atas kita yang minta sendiri. oke. Itu bedanya. Kalau yang tadi itu kalau yang sistematis itu secara massal. Kalau yang sporadik tuh permintaan kita sendiri. Itu bedanya. Ini mungkin ada yang lebih di atasnya, mungkin gini Mas ya. Ada pendaftaran tanah pertama kali kalau nggak salah. Benar nggak? Iya. Itu yang tadi termasuk kau Gan G yang jelasin bahwa ada sporadik sama sistematis. Sistematis. Nah, kemudian ada pemeliharaan data. Ya. Ya. Tambahin kan pemeliharaan data tuh misalkan kalau tanahnya udah bersertifikat, aku mau jual tanah ke Mas CG, itu kan ada prosedur administratif yang harus kita jalanin tuh. Ya. Ada AJB, terus balik nama di kantor pertanahan, benar nggak Mas? Sedangkan Ya. yang sporadik sama sistematis itu apabila tanahnya belum di apa? Belum punya hak Mas yang punya. Ya, bisa jadi. Iya masih apa ya namanya, bukan nggak punya hak, tapi belum berbentuk sertifikat. Iya, itu bang. Belum ada Itu. sertifikatnya, belum ada sertifikatnya. Bersertifikat. Nah mungkin objek-objeknya ya tadi bisa bentuk yang kita pernah udah ada videonya tentang hak atas tanah, yaitu mungkin HM, hak milik, terus HGB, HGU, sarusun. Ya pokoknya kalau mau lihat lebih jelas ya nanti ada videonya di atas sini ya. Sama hak atas tanah negara kalau nggak salah. Nah itu Ya. masalah objek. Terus tujuannya apa nih Mas CG? Menurut Nah. Mas CG? Itu kan pas tiap kalau kita mau sertifikat pasti ada tujuan kan bang. Hidup kan kalau nggak ada tujuan kan nggak berarti ya. Ya, benar, Pak. Terus apa tuh Tujuan itu untuk memberikan kepastian hukum. kemaslahatan umat. Nah, dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Bidang tanah atau satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang Kok ngempek ya? yang terdaftar. Agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Nah, maksudnya ini nih apabila ada sengketa gitu loh. Nanti kan ada sertifikat yang ditunjukkan nanti, Bang. Kok kecil banget suaraku. Ya. Jadi Kayak gitu. Itulah gunanya, tujuannya. Kalem ya habis lebaran gak? Iya, iya. Lidaya ya? Sama ada dua, Bang. Apa? Apa Untuk- yang dua tuh? Yang dua tuh untuk Karena menyediakan informasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan termasuk pemerintah. Nah, pemerintah. Ya, contohnya Bang, Rezim misalkan. maksudnya kan rezim ini Ya. kan. Sini kan. Ya. Contohnya nih, Ya. misalkan nanti Abang punya tanah di daerah, Heeh. situ tuh mau dibangun jalan tol. Heeh. Nah, nanti Abang bisa menunjukkan itu. Nanti akan diganti untung sama pemerintah. Itulah gunanya. Gitu. Kalau tanahnya dipergunakan untuk kepentingan umum kayak Nah, jalan tol. ya. Oh iya. Terus satu lagi ada enggak? Nggak ada Mas, Nggak ada. dua itu aja kayaknya. Dari saya mungkin Mas mau menambahkan. Ini siapa? Ada yang lewat tadi, Mbak yang di Lampung. Rame. Gimana Mas? Mungkin kalau mau lebih Gini, jelas gini. mungkin ke Mas Saya Burhan ngulas gimana? ya supaya orang nggak apa nggak carut marut ya nerima informasi. Gini, sekali lagi pendaftaran tanah itu adalah apa? Rangkaian kegiatan yang terus menerus berkesinambungan Iya. yang dilakukan oleh pemerintah mengenai apa? Apa? Mengenai hal-hal terkait dengan tanah ya kan. Bidang tanah. Baik itu perbuatan hukum ya kan, perbuatan hukum perubahan subjeknya, perubahan tanahnya, perubahan apa data fisiknya, data fisik nanti data fisik, data yuridis ada. Itulah hakikatnya pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu rangkaian kegiatan yang terus-menerus berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh pemerintah. Maka di pendaftaran tanah ada dua tuh. Ya. Ya. Iya. Pertama adalah pendaftaran tanah pertama kali. Ya. Hmm. Yang kedua adalah pendaftaran pemeliharaan data. Jadi pendaftaran tanah pertama ini kalau pertama kali ini kalau sudah selesai, orang-orang yang sudah mendaftarkan tanah, sudah terbit sertifikat, sudah dipegang oleh dia, maka kemudian selanjutnya mau ngapain terhadap tanah itu, kasarannya ya, mau ngapain, mau melakukan perubahan apapun dengan tanah itu, maka apa yang terjadi adalah pemeliharaan data. Jadi pemeliharaan data itu adalah terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat, terdaftar di BPN. Nah, itu dipelihara terus menerus ya kan. Nah, nanti kita bicara satu-satu. Nah, kaitannya dengan yang pertama mengenai pendaftaran tanah pertama kali. Ya kan? Itu tadi Mas Sigi udah bilang ada dua. Sistematis sama sporadik. Nah, sistematis itu sebetulnya tidak pada konteks masalnya. Memang masal itu ya, pendaftaran tanah pertama kali secara massal ya. Massal itu memang satu kriteria dalam pendaftaran tanah pertama kali. Kalau yang sistematis ya. Memang harus banyak massal. Tapi masalnya bukan terus saya, kamu, tetangga sekampung itu daftarin bareng-bareng itu massal. Nah, Bukan konteksnya, bukan masalnya di situ. Masal itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh iya. Ada program. Programnya berarti. Ada proses di daerah situ, di daerah kabupaten sini, di titik ini, di kecamatan ini dilakukan ditunjuk sebagai PTS. daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis, ya kan, berkoordinasi, nanti ada desa, lurah, ya kan, semuanya yang terkait dengan pemerintah terkait yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengakomodir itu, ya. Ada panitia tuh, ya kan, panitia yang dibuat untuk membantu masyarakat mengumpulkan datanya, ya kan, termasuk menyelesaikan permasalahannya. Ternyata Panitianya ini siapa Mas? Dari mana? ya, iya pasti ya dari BPN, terus dari desa, karena apa, pendaftaran pertama kali itu hakikatnya kalau di luaran sana istilahnya pensertifikatan gitu kan. Disertifikatkan. Yang belum punya sertifikat, tanah-tanah yang masih letter C, ya kan. Terus kemudian tanah-tanah yang baru SKGR, surat keterangan ganti rugi, atau mungkin penguasaan tanah secara fisik terus menerus turun temurun di situ terus, tapi nggak punya alat bukti, cuman punya apa? Bukti pendukung itu apa coba? Misalkan Letter C. bukan, itu kan kepemilikan ya. Udah masuk ke yang sudah terdaftar tapi belum tersertifikat ya. Apa? Pajaknya Ya, truk pajaknya itu kan bukti pendukung ya kan. Nah, itu dikumpulkan oleh panitia itu. Karena kemudian pemerintah desa lah yang dekat dengan masyarakat, dan
mengetahui bidang-bidang itu dikuasai siapa. Nah, fungsinya adalah yaitu untuk membantu masyarakat memetakan bidang-bidang ini milik siapa, ya kan? Terus kemudian siapa yang menang melakukan pendaftaran permohonan, ya, permohonan pendaftaran tanah. Nah, itu. Nah, nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat di desa tertentu, ya kan? Baru ini Minum dulu, Mas. diproses Minum dulu, di BPN, ya kan? Diproses di BPN. Nah, setelah diproses di BPN maka terbit sertifikat atas nama itu hasil dari kalau zaman dulu Prona ya. Prona. Ya, kalau dulu Prona itu proyek nasional, orang bilang itu proyek nasional. Saya nggak akan detail-detail amat ya mengenai itu. Kalau sekarang PTSL Mas. Sekarang PTSL. Tapi Nah, sama ya. sebetulnya Sebenarnya sama. konsepnya Ya sama. sistematis itu memang program sistematis. Pendaftaran tanah pertama kali sistematis. Maka masyarakat yang kemudian di daerahnya itu yang biasanya PTSL itu atau yang sistematis itu di daerah, di kota itu jarang. Di kota jarang. Karena apa? Di kota itu dulu sudah pelan-pelan secara sporadik ya dilakukan pendaftaran tanah. Karena di kota itu cenderung masyarakatnya melek hukum kaitannya dengan kepentingan kepemilikan hak atas tanah. Iya. Ya kan? Kalau di desa jarang. Fungsinya sertifikat itu apa sih? Sering lagi kalau di desa. Ya kan? Masyarakat kota banyak yang tahu itu, Iya. tapi di desa belum tahu. Tapi di tempat saya masih banyak Mas. Ya makanya. Kota. Berarti Teman saya banyak kota juga. terpencil Kota ya. juga kan? Kota Desa. terpencil ya berarti. Desa. Enggak, kota kedua terbesar di Sumatera. Kecil. Tapi melek hukumnya Masih tinggi. oh, Mas. tinggi. Daerah saya bagus. Oke, dari hasil itu maka masyarakat seyogyanya kalau ada program PTSL silahkan ikut. Ya. Ya, di situ ruang bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah yang dia miliki, baik dari sebelumnya dari orang tua, dari kakek, dari nenek yang sudah meninggal, masih bisa diproses itu selama para ahli waris Masih hidup. bisa berkomunikasi bermusyawarah akhirnya sepakat untuk didaftarkan itu. Kalau tidak sepakat, susah ada konflik, biasanya ditinggal oleh panitia. Oh, gitu. Ya, panitia PTSL itu ya, panitia pendaftaran tanah sistematis itu ditinggal. Itu gratis nggak sih? Ya, itu biayanya relatif lebih murah daripada secara sporadik loh ya. Murah nih Mas ya. Ya, Murah. enggak gratis, tapi murah, ya. Nah, Mural. Jokowi kan sudah punya program itu dan banyak ya, Ya. mungkin Hidup Jokowi. berapa ya di setiap daerah ribuan itu ya, di setiap daerah ribuan. Saya juga dapat kok itu kemarin. Dapat kok Ya kan? Iya, Nah, dapat. ada manfaat kan di situ. Nah, Murah kemudian bicara pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, yang sporadik ini yang karena program PTSL sudah tidak ditentukan di daerah itu, ya kan, tidak ditunjuk daerah itu sebagai target PTSL ya atau target sistematis, pendaftaran sistematis, maka kemudian masyarakat yang ternyata mau mensertifikatkan tanah ya caranya harus dengan sendiri ya. Permohonan ya. Permohonan di BPN secara mandiri ya, bahasanya Ya, mandiri. Mandiri. Nah, itu yang sporadik. Sporadik. Ya, itu. Kemudian pemeliharaan data gimana Mas? Nah, itu tadi pendaftaran tanah pertama kali yang ada dua itu tadi ya, sporadik, sistematis. Sekarang masuk ke pendaftaran tanah yang kedua yaitu pemeliharaan data. Nah, tadi yang pertama kali sudah terdaftar sertifikat Dilakukan. ya kan, baik melalui PTSL maupun melalui yang sporadik itu Sporadik tadi, tadi ya. mandiri tadi, masyarakat sudah punya sertifikat, tapi kemudian masyarakat pengen merubah tanahnya itu. Ya kan? Merubahnya itu bisa macam-macam, bisa menjual. Ya kan? Bisa menjual, terus kemudian bisa memecah sertifikat. Pecah, ya. Terus kemudian bisa menjaminkan. Ya kan? Terus kemudian bisa mengeringkan, merubah status tanahnya. Ya. Ya kan? Merubah status tanahnya, terus kemudian warisan. Ya kan, itu termasuk perubahan. Nah, itu perubahan-perubahan tanah yang sudah bersertifikat itu, maka larinya di pendaftaran tanah yang kedua yaitu pemeliharaan data. Dipelihara terus. Perubahan-perubahan itu dipelihara terus. Sama saja kalau kita beli motor,
BPKB Ya, atas ya. nama kita. Terus kita Besok mau jual. dijual, ya kan mau Nah. dijual nih balik nama. Ya daftar di kepolisian kan, Ya. dicatat nama yang baru, Nama yang baru. dicoret nama yang itu pemeliharaan data sebetulnya. Hakikatnya adalah pemeliharaan data. Jadi pemeliharaan data itu dilakukan setelah terbit sertifikat, ya kan, dari hasil pendaftaran pertama kali. Iya. Baik Itu. secara sistematis ataupun secara sporadik Tadi Mas Cige juga bilang bahwa tujuan pendaftaran tanah selain memberikan kepastian hukum, apa coba tadi? Selain kalau masih ingat lah ya. Apa Mas? Nah, selain memberikan kepastian hukum, memberikan informasi kepada pemerintah ya. Jadi, Oh, iya. gini loh. Memberikan informasi itu gini, misalkan ya, Mas, Mas Yogi gitu. ini tanah saya mau jual, ya kan? Tapi jenengan Anda nggak boleh bawa aslinya, cukup fotokopi aja. Wah, ini sertifikat asli nggak ya? Nah, ini Mas Cigi bilang, Iya. waduh, saya nggak tahu. Tapi ini tinggalan orang tua saya nih. Udah atas nama saya dulu. Saya masih kecil sudah dibalik nama atas nama saya. Lah pembelinya, waduh, Mas saya cek dulu di BPN ya. Ya jangan bawa aslinya dong, bawa fotokopi. Nah, maka dari fotokopi itu pihak calon pembeli bisa datang ke BPN minta apa? Minta surat keterangan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, sertifikat nomor ini, luas ini, atas nama ini terletak di mana, itu bener nggak? Pemiliknya Datanya seperti ini, pemiliknya ini, Ya. asli nggak? Dicek di BPN, bayar PNBP, ya kan 50.000. oh murah. Ya kan? Nah, itu bagian dari pendaftaran tanah. Itu bagian dari pemeliharaan tanah. Jadi BPN memberikan informasi terhadap bidang-bidang tanah kepada pihak yang memohon informasi, terus membayar PNBP. Itu adalah bagian dari pendaftaran. Gitu. Tapi menurut saya kalau Mas Yogi yang jualan katanya biasanya. Katanya Mas itu mau dijual. Katanya. Bawa orang lagi sama Mas Yogi. Bagi teman-teman yang nggak tahu Mas Yogi itu adalah sosok yang hadir di video pertama kita di YouTube ini. Yang tes gitu. Ya, yang Ya. tes itu ya. Nah, itulah Mas Yogi. Video viewernya, Biasanya jual belinya sama Mbak Ais biasanya. video yang viewernya lumayan. Nah, Mas, ini ada dari WA aduan kita. Aduan, Oh, pengaduan. udah ada. Abang menerima aduan sekarang. Dari bla 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 1234566. Benar nggak sih sertifikat tanah nggak bisa atas nama 2 orang atau berganti nama? Ini gimana? 2 Mas? orang Oke. atau ganti Jelas nama. Ini salah, tapi mungkin lebih baik Mas Burhan yang jelasin. Ya. Bener nggak? Apa namanya? Benar nggak sih sertifikat tanah nggak bisa atas nama 2 orang atau berganti nama? Salah dong. Berganti nama gimana? Ya mungkin Ganti. kalau jual beli kan bisa ganti gitu. Mungkin kalau Ya kalau ganti bisa apa? ganti bisa dong. Nah, ganti. kalau 2 orang. Kalau 2 orang bisa Enggak. kan Mas? Bisa. Bisa kalau 2 orang. Bisa, Jadi gini, gini, kalau saya sering contohkan bahwa misalkan nih kita bertiga, Ya. saudara punya dapat warisan dari orang tua seluas 1000 meter, Amin. ya kan? Nah, kita belum sepakat nih bagian dari 1000 meter itu mau dipecah berapa masing-masing kan? Kita belum sepakat, tapi kita sepakat itu di atas namakan bersama aja. Bisa, sertifikat itu di atas namakan 3 orang. Bisa. Terus selanjutnya dirubah bisa. Nah, itulah di konteks pendaftaran tanah yang pemeliharaan data. Nah, kalau dulu kalau misalkan tinggalan orang tua kita itu letter C, ya kita wajib konversi dulu atau pendaftaran tanah pertama kali. Konversi namanya kalau istilah pendaftaran tanahnya, istilahnya kalau pendaftaran tanah pertama kali itu adalah konversi. Konversi kan merubah dari yang C menjadi sertifikat. Ya, dari gire itu menjadi sertifikat. Dari yang verponding yang zaman dulu tinggalan Belanda, ya kan? Egendom segala Egendom macam itu. itu dikonversi terus disertifikatkan menjadi hak-hak sesuai dengan jenisnya. Terus dari yang menguasai fisik turun temurun sampai ratusan tahun tapi nggak punya alat bukti, punyanya cuman gire PBB, ya, bukti bayar PBB, SPPT PBB, lah itu bisa diajukan. Tapi caranya berbeda. Ada 2 hal. Kalau yang sudah punya letter C, ya kan, sudah terdaftar di daerah di kelurahan, ya kan, model D, model E itu kan sebetulnya sudah kepemilikan lama.
itu sudah ditentukan, itu bagian dari sertifikat ya. Iya. Tapi sertifikatnya masih regional. Yang Kalau model lama. model D itu kayak di provinsi, model E juga masih di level kelurahan atau provinsi ya. Tapi kan pemerintah menghendaki pendaftaran tanah itu lakukan oleh BPN sehingga terbitnya secara nasional gambarnya Garuda yang hijau itu ya. Nah, itu atau yang satuan rumah susun yang pink gitu kan. Ya. Nah, pemerintah menghendaki satu model seperti itu ini bersifat nasional, bukan regional lagi. Maka yang regional kepemilikan lama adat itu wajib dikonversi, didaftar di BPN. Kalau sudah tertata bagus administrasinya kepemilikan lama, maka pendaftaran tanahnya istilahnya namanya cukup ditegaskan saja. Penegasan hak itu namanya. Jadi kan yang sudah kepemilikan lama dimohonkan konversi baik dengan cara sporadik lah ya. Mandiri ke BPN, didaftarkan, disertifikatkan, maka istilahnya itu adalah penegasan hak. Tapi kalau bagi masyarakat yang sudah menguasai tanahnya tapi tidak punya alat bukti, ya kan, tidak punya dokumen alat bukti kecuali cuman SPPT, cuman ya remeh-temeh lah ya. Tapi dia benar fisik menguasai fisik tanah itu turun temurun, ya kan, ratusan tahun bahkan sampai anak cucunya, ya kan, itu ternyata nggak punya hak atas tanah, nggak punya surat. Nah, maka di pendaftaran tanah itu istilahnya adalah pengakuan hak. Permohonannya untuk pensertifikatan namanya pengakuan hak. Ya kan? Kalau tadi yang sudah punya letter C, sudah punya suratnya, judulnya kepemilikan lama, Penegasan. itu ditegaskan. Makanya penegasan hak. Penegasan. Penegasan hak sama pengakuan hak nanti berbeda panitianya dalam beda lagi. mengkonstartir ya, memverifikasi itu bahasanya lah. Nah, itu. Berarti sertifikat itu bisa 2 dan bisa ganti nama. Bisa ganti nama. Bisa. Gimana, ada lagi nggak admin Ada pertanyaan? lagi. Oh, banyak kali. Ini dari Fan. Oi. Nama Feni dong. Fan Madrid. Wah, Oh. fansnya Barcelona. Kok fansnya Barcelona, fan Madrid? Gan, kalau misal orang ninggalin tanah, tetapi tanahnya belum dibalik nama ke mendiang, apakah tanah itu bisa dituntut jadi waris di pengadilan? Gimana? Kayaknya yang meninggal ini beli tanah. Kayaknya lagi ini. Iya kan nggak jelas sebenarnya. Iya. Yogi. Nah, terus dia nih jual beli kayaknya Mas ya. Tapi belum dibalik nama. Nah, bisa nggak ahli warisnya nuntut ke pengadilan bahwa tanah itu sebenarnya hak dia, ahli waris yang meninggal tadi? Oh, berarti dia udah dibeli oleh orang lain, tapi lupa dibalik nama. Iya. Iya. Ya kan? Orang ini kayaknya Yang punya tanah di sertifikat tuh meninggal itu kan? enggak, yang beli. Yang beli meninggal. Yang beli meninggal. Heeh. Tapi belum balik nama kayaknya. Heeh. Bisa nggak ahli warisnya menuntut hak? Oh, haknya? bisa. Selama gini loh. Jual beli itu kan hubungan keperdataan ya, hubungan privat. Nah, hubungan keperdataan mengenai benda itu pasti selalu kalau dia meninggal dunia itu kan seluruh hartanya demi hukum beralih ke anak-anaknya, ke ahli waris. Termasuk hak dan kewajiban kan? Teori pewarisan kayak gitu. Besok kita bicara pewarisan dalam konteks khusus. Nah, orang yang mati ya, demi hukum hartanya si mati itu beralih ke anak-anaknya, Ke ahli warisnya. waris. Sehingga beralih itu kemudian menimbulkan hak. Ya kan, secara lengkap itu beralihnya itu bukan terhadap hartanya, hak dan kewajibannya juga beralih ke anaknya. Ke anaknya. Demi hukum turun itu diwariskan juga. Wong utang harus dibayar oleh anaknya juga kan. Nah, apalagi hak nih bisa dituntut itu kalau punya bukti. Nah, buktinya itu kan macam-macam, bisa bukti saksi, bisa bukti surat. Kalau ternyata itu minim sekali, ya bisa, ya secara hukum bisa menuntut, tapi pembuktiannya yang susah. Iya. Ya kan? Iya. Pembuktiannya yang susah. Jadi kalau sudah tiba-tiba bapaknya mati yang membeli tanah, tiba-tiba nggak ada datanya, mau nuntut, orang juga bisa mengklaim kan? Nggak bisa, orang nggak tahu kok ahli waris dari atau pemiliknya penjual ya, penjualnya
itu ternyata masih hidup, mengakui udah dibeli oleh anu, ya berhak untuk menyerahkan. Wajib untuk menyerahkan ke ahli warisnya. Ya kan? Nah, Tapi itu kalau sudah mati juga. Nah, itu. yang hidup aja sering pura-pura lupa. Nah, itu Apalagi yang udah permasalahannya. mati. Ini mengenai barang, mengenai hak itu kadang orang per orang tuh punya moral tersendiri, motivasi tersendiri yang gampang keganggu ya. Gampang diintervensi ya. Dulunya sih oke lah dijual, tapi tiba-tiba ada kondisi tertentu yang menguntungkan dia, akhirnya berubah pikiran. Aku nggak pernah jual. Aku pernah jual. Apa? Jangankan yang beli meninggal, Mas, kadang yang jual meninggal kan ahli warisnya kadang itu Apa? nggak mengakui Nggak. karena itu dijual. Biasanya memang seperti itu rata-rata, sehingga itu potensi konflik, soalnya jadi masalah di kemudian hari. Apalagi pembeli aja bingung kalau yang meninggal pembeli, apalagi Ya. penjual lebih susah lagi. Nah, ada lagi, Mas. Makanya kalau jual beli langsung PPAT aja. Ah, Biar benar. aman. Langsung. Tahu kan PPAT-nya di mana? Di Kulon. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi Apa banyak admin kita nih, Mas? dari Mr. Birdman. Wah, berewokan. Ah. Dan syarat untuk pengajuan sertifikat tanah dari sebelumnya hanya SKT apa saja ya? SKT. SKT, Iya. surat keterangan tanah. Heeh. Oke, SKT itu biasanya gini. Kalau di daerah Jawa itu jarang terjadi SKT. Ini berarti bukan Di luar Jawa, Di di luar Jawa. di luar Jawa. Di luar Jawa. Di luar Jawa. Ya kan, Wah, di Sumatera. pasarnya luas ya. Kalau Jawa itu biasanya sudah tersistem teradministrasi dengan bagus. Ya kan, rata-rata ya. Ada letter C Iya. atau ini Di sini gitu. itu sempat 32 tahun. Ini, Apa? Ini bagus. Jawa. Enak jangan kutok. Itu loh, Mas. Larinya ke Iya. situ. Biasa Iya. Bang Budi. Jadi gini, apa namanya? Gimana tadi? SKT, persyaratan bisa nggak SKT? Sertifikasi tanah. Jadi Surat SKT keterangan itu tanah. sebetulnya dalam ruang pendaftaran tanah itu adalah bukti pendukung sebetulnya. Oh, Karena itu bukti pendukung surat keterangan tanah itu dimilikinya. dimiliki oleh seseorang karena seseorang menguasai secara fisik atas bidang tanah itu. Ya kan? Ya kan? Menguasai secara fisik baik dikelola terus-menerus dengan syaratnya dengan itikat baik. Itikat. Ya kan? Nah, itu kalau memang dia pengen menghendaki tanah yang dia kuasai itu dimohonkan pendaftaran tanah, ya SKT itu sebagai bukti pendukung. Oke. Nanti ya buktinya berarti kalau tidak ada kepemilikan lama, berarti judulnya apa tadi? Penegasan hak kan? Penegasan ya. Pengakuan hak kan? Pengakuan. Sorry. Karena dia telah bertahun-tahun di situ. Iya, cuman bukti pendukungnya adalah penguasaan secara fisik sebetulnya, SKT. Ya kan? Itu menurut saya masih kategori itu harus dilakukan dimohonkan pengakuan hak pendaftarannya. Ya kan? Harus saksi, harus ada dokumen dari keterangan-keterangan dari saksi, keterangan dari pejabat terkait baru dimohonkan. Nanti ada panitia A dari BPN setelah dimohonkan turun ke lapangan memverifikasi dokumen itu bahwa seseorang yang menguasai fisik ini layak diberikan hak apa, ya kan? Ya itu nanti akan terbit hak atas tanahnya sesuai dengan yang dia butuhkan gitu. Memang baiknya langsung ke kantor pertanahannya masing-masing. Iya. Di daerah Kalau masing-masing. lebih detail-detail. Tapi ini secara garis besar udah dijelasin Mas Birhan, tapi kalau yang detail-detail berkas apa yang harus dimasukin mungkin kan ke kantor pertanahannya Ya, lokasi tanah. ya. Tapi minimal ya, kalau itu SKT masih pemiliknya masih hidup berarti ada dokumen KTP, KK, terus ada sekarang itu BPJS. Oh iya. Iya. BPJS yang jual beli Mas. Ya. Misalnya bidangnya letaknya di mana, terus gambar bidangnya, ya kan, terus kanan kirinya, ya kan, ikut tanda tangan nanti, ya kan, kanan kiri pemilik kanan kiri dari bidang itu, terus kemudian permohonan itu permohonan hak, ya, permohonan haknya apa yang akan dimohonkan, terus SKT itu tadi dilampirkan, terus keterangan lurah, keterangan kepala desa, dikuatkan mungkin di daerah itu, kalau ada beberapa di daerah itu dikuatkan oleh camat, yang mengeluarkan SKT biasanya kan camat gitu kan. Nah itu semua dibawa, kalau yang masih hidup itu semua dibawa ke BPN, nanti didaftarkan, nanti BPN akan merespon itu.
untuk turun ke lapangan mengambil data fisik, baru nanti ditentukan data yuridisnya, hubungan hukum antara pemegangnya sama ini layaknya apa, jenisnya apa, yaitu kemudian terbit sertifikat. Kalau udah meninggal? Kalau udah meninggal berarti selain tadi yang saya omongkan tadi syarat-syaratnya, ada tambahan keterangan waris. Ada tambahan satu. Ada tambahan bahwa kami ahli waris dari pemegang SKT itu ya kan. Nah, intinya kayak gitu. Gimana Bang? Ada lagi nggak Bang? Ada lagi. Woi banyak. Grup mana? Dapat dari grup Bang Budi. Memang butuh kayaknya. Oh, dari grup. Memang butuh. Searching ya. Searching. Enggak ada grupnya Bang. Sebetulnya itu pertanyaan bukan ke kita sih. Ya kan? Iya. Pertanyaan cari-cari aja tuh. Enggak, ini Enggak, benar Mas. langsung Ini memang- iya, ada iya, grup Ini itu saya Mas. buka forum ini Mas. Oke, Memang oke. Buka forum pengaduan masalah hukum. Pengaduan. Ini dari akun namanya Profesor 11. Nah, Gan Wah, mau nah. nanya, ini panjang nih. Ada tanah beserta rumah punya almarhum kakek nenek. Anak mereka 2. Almarhum bokap dan om gue. SAM, IMB dan PBB ada di om gue. ada SAM berarti itu ya. Nah, sementara di keluarga gue cuma megang surat keterangan waris dari lurah atau camat yang Oke. menyatakan ahli waris almarhum kakek nenek itu ada 2 orang, yaitu almarhum bokap dan om. Oke. Kondisi sekarang dari gua pinginnya nggak berlarut. Nah, berarti sempat jadi masalah tuh. Masalah. Nah, Takut keburu om gua mati gua. aduh. Takut keburu kan enggak juga. Dan urusannya makin ribet ke keluarganya. Ya, Gue udah ngiklanin rumah itu buat dijual tapi belum laku ya masa covid. Udah ada 1,5 tahun kali, 2 minggu yang lalu om telepon dan mau bilang mau gantiin bagian almarhum bokap atas rumah dan tanah itu sebesar 100 juta. Murah. Dan itu pun dicicil. Harga pasarnya padahal 400 juta sesuai sama harga iklan. Terus gua bilang, dong, daripada kayak gitu mending aku bayar 200 juta ke om dan kasih cash. Iya, itu iya. balas-balasan. Dia mencak-mencak emosi dong, Hmm. bilang rumah itu hak dia dan dia nggak mau itu dijual dan sampai sekarang malah putus kontak. What should I do, man? Wih. Giliran kayak gini bahasa Inggris Bang Budi. Giliran ketemu klien klien enggak. Itu Yogi. Oh. Kok jangan bawa orang Bang yang enggak ada di sini Bang. Kan Abang jago bahasa Inggris. Oke ya. Itu gimana, Bang? Bagian-bagian hartanya. Itu masuk ke teknis ya. Teknis masalah itu banyak terjadi hal seperti itu. Panjang banget Jadi pertanyaannya. tadi Bang. ya, kembali ke permasalahan pemilikan menjadi 2 Tanah orang. waris. Iya kan? 2 orang kan? Kaitan sama pertanyaan pertama. Ya, berkaitan bisa nggak itu sertifikat di atas namakan 2 orang? Bisa. Contohnya Belum tadi. ada sepakat pembagian. Tapi tiba-tiba salah satu dari pemegang hak di atas tanah teratas nama di sertifikat itu meninggal dunia. Iya. Satunya Tinggal yang masih hidup si Om itu, Ya. ya kan? Nah, Bapaknya sama omnya. bapaknya sama omnya kan pemiliknya pertama kali. Almarhum bokap udah meninggal. Iya, makanya tuh sertifikat di atas namakan 2 orang. Di bapaknya yang udah meninggal dan omnya. Itu ahli waris 2 ini ahli waris kakeknya, ya kan? Udah sertifikat udah atas nama 2 orang. Kalau saya tangkap itu ya. Iya. Iya. Nah, bapaknya dia udah mati. Ya kan? Terus kemudian si om Masih hidup. masih hidup. Nah, si yang Ya masih hidup ini. yang udah meninggal, ada anak-anaknya. itu ada anak-anaknya. Itu sampai punya keterangan waris atas tanah itu ya, atas bapaknya itu, terus kemudian berencana untuk menjual. Ya kan? Berencana untuk menjual tanah itu, ya kan? Tapi harusnya kan menjualnya kan di bagian dia. Nah, kalau si omnya itu sepakat, ya kan? Kalau si omnya nggak sepakat untuk menjual ya susah, ya kan? Nah, susahnya yaitu dia nanti akan kebingungan kalau ternyata si omnya itu nggak mau menjual. Iya. Bener kan? Benar ya. Nah, si omnya nggak mau menjual. Loh, faktanya si omnya nggak mau jual, malah mau nyusuin, mau ganti. Iya, tapi duitnya kurang. Mau ganti 100 juta. Padahal harganya Padahal 400. harga tanah itu seluruhnya 400. Nah. Berarti kalau harga seluruhnya 400, kalau dibagi kan 200. Iya. Maka dia bilang mendingan saya bayarin punya dia 200. Cash lagi katanya. Iya kan? Cash lagi ya kan, jadi mangkal dongkol-dongkolan kan di situ.
Nah, harusnya itu memang tetap dirembuk bahwa ada hak dari almarhum yang sudah meninggal itu yang menjadi haknya ahli Ahli waris, warisnya. itu berhak menuntut itu. Kalau dijual bareng, kalau memang nggak dimungkinkan dipecah, misalnya luasnya cuma 100 meter, ya kan? Di situ ada bangunan mau dipecah 50-50, ya kan sudah nggak layak huni, nggak layak kecuali di pinggir jalan untuk ruko gitu kan. Itu lain ceritanya. Kalau untuk hunian kan yang 50 meter ngapain gitu loh. Kalau di daerah, kecuali di Jakarta lagi gitu ya. Kita duit ya Mas, Bisa itu di daerah-daerah kumuh ya, mohon maaf, di daerah-daerah yang kumuh yang cuman sekat-sekat kecil itu mungkin bisa jadi Mau tapi dibikin rusuh dan juga itu pun susah. untuk pecah pun susah. Nah itu tetap saja yang ahli waris masih punya hak untuk menuntut, si omnya juga punya hak. Ya sehingga dibicarakan aja bisanya untuk solusi ini. Kalau memang gini, kalau memang si omnya nggak mau jual, dia harus punya 200 juta. untuk menggantikan, ya kan, untuk menggantikan. menggantikan itu, ya kan, sisanya, tapi adil dengan harga yang Sesuai pasar lah sesuai gitu. pasar lah. Kalau Ya. sesuai kesepakatan boleh nggak Mas? Boleh, yang namanya sepakat kok, Sepakat. boleh saja. Walaupun di bawah harganya dari 200. Kalau juta. sepakat dikasih si omnya ya nggak masalah ya, yang namanya sepakat. Ngapain dibayar? Tapi kayaknya enggak deh. Enggak sepakat itu Enggak. kalau dikasih 100 itu. Itu maka gini caranya adalah kalau memang ternyata deadlock, tidak ada kesimpulan yang hasil musyawarah yang baik, ya kan, intinya buntu ya hasil Iya. musyawarah itu. Nah itu pihak si ahli waris berhak menuntut pemisahan dari pembagian itu, ya kan. Nah, atau mungkin menuntut karena itu dari warisan lo ya. Iya. Nah, dari warisan pasal 1066 nanti bisa dicek bahwa sejak si ahli waris ini menuntut maka demi hukum itu harus dibagi. Kalau enggak ya nggak bisa si om, aku nggak mau jual gini Nggak bisa jual lempar juga. aja ke pengadilan. Berarti Lempar om itu kalau mau jual juga susah. Lempar aja di pengadilan, nanti hakim akan memutus itu dijual untuk kepentingan itu atau mungkin si omnya mengganti sesuai dengan kesepakatan. Itu saja. Tapi ya kesepakatan tuh harus yang objektif dong nawarinya ya. Kalau yang ahli waris jangan nawar tinggi-tinggi kalau dibeli sama si omnya gitu kan. Langsung jadi 500. Ah. Padahal harganya 400 tadi awal. 500 saja hitungannya sama aku biaya perkara dan macam-macam. Iya, iya. Wah, itu kamu sendiri ngapain kamu? Ditinggi-tinggiin kalau nggak direndah-rendahin. Nah, ya pokoknya adil-adilnya. berarti kurang lebih itu. Kasus yang diceritain Mbak Budi tadi salah satu kekurangan Profesor Budi Raharja tadi. Bukan ini nama Profesor. Salah satu kekurangan dari kepemilikan tanah oleh 2 orang. Iya kan Mas? Bisa jadi kan itu. Memang gini loh. Berarti Pemilikan bersama itu potensi konflik, ya? pada saat salah satu atau beberapa orang pemegang haknya itu meninggal dunia. Itu potensi konflik. Bahkan tidak berhenti di situ sebetulnya. Pemilikan lama yang pemilikan yang bersama itu ya baik 2 orang atau lebih, kalau ternyata pemegang haknya itu awalnya bertiga ini sudah sepakat nih, nggak mungkin sehidup semati kalau tanah itu nggak mungkin dijual, kita sepakat itu atas namakan bareng terus. Tapi ini kan masih bujang. Kalau besok menikah kan ada kebutuhan tersendiri. Bahkan ada intervensi gesekan-gesekan loh, itu tanah itu kok dijual gini-gini karena kebutuhan, karena macam-macam. Sebetulnya Budi nggak butuh, tapi istrinya yang butuh. Oh iya. Kan jadi masalah di Budinya. Ya kalau Budi Sekali-sekali bukan dengernya suami, nggak masalah. ya kalau Tapi Budi kalau bukan tiap hari suami takut istri kan, dia masih kuat. Kalau dia takut istri, repot lagi dia. Sekuat-kuatnya, tapi Akhirnya. kalau tiap hari ketemu diomongin gitu terus kayaknya patah juga. Iya, makanya itu penting. Makanya tadi di di lapangan gitu ya, di praktek itu banyak yang kejadian seperti itu. Potensi konfliknya mulai pada mereka pemegang haknya itu antara satu dengan yang lainnya terintervensi dengan kepentingan kanan kiri dia, suami, istrinya, mertuanya, ada apanya. Sudah digosok terus, akhirnya itu dilepas. Yang satu nggak ngelepas, kamu tuh nggak komitmen. Dulu pengennya gini. Akhirnya
akhirnya apa namanya slack mereka akhirnya juga. Kongsi. Nah itu saja sudah potensi konflik, apalagi yang salah satu atau beberapanya meninggal dunia, ahli warisnya pasti nih butuhnya ya Ya, apa. Nah, akhirnya ngerongrong juga. tanah-tanah waris yang memang ngeri. Yang dirongrong apa? Komitmennya orang tuanya gitu loh. Kasihan. Kasihan. Nah, ini Mas gimana Mas? Misalkan tanah kepemilikan bersama nih Mas, dimiliki 3 orang. Yang satunya ini jual tapi belum dipecah loh ini Mas. Yang satunya ini jual, yang satunya ini udah iya, tapi yang satu ini nggak terima kalau itu dijual, itu gimana Mas penyelesaiannya Mas? Satu iya, Yang ininya yang jual nih. 3 orang nih ya. Nah, yang satunya ini jual. Yang satu pengen jual. Udah jual. Oh, udah jual. Yang ini udah mau tangan-tangan iya katanya. Ya. Yang satunya ini enggak, itu gimana Mas? Kalau yang salah Kalau satu yang satu enggak, kalau ternyata tanahnya bisa dipecah, ya kan, untuk di-share ke yang satunya itu, terus yang sisanya dijual, mereka sepakat pemecahannya, jumlah luasan itu sudah disepakati berapa, ya sudah dipecah. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk dipecah kan pasti konflik tuh ya. Iya. Ya kalau 2 orang dijual itu udah 2 suara yang lebih dominan. Dominan ya. Nggak boleh dong semata-mata memegang hak atas tanah itu tanpa memperhatikan pemilik serta yang lain. Iya. Ya, pemilik yang lainnya sebagai pemilik bersama. Jangan egois Gitu. itu. Jangan egois. Gitu. Gimana Bang? Ada lagi pertanyaan Tapi dari untuk grup? hari ini aja cukup kali. Ya. Nanti masih ada banyak pertanyaan yang lain ya, tapi nanti aja lah. Ya. Untuk sesi berikutnya habis dong, Mas. Oh iya 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 Gitu kan. Ya. Habis dong. Jadi Ya. intinya tadi kan kita bahas pendaftaran Pendaftaran tanah. tanah. Dari pendaftaran tanah yang serius tadi kita bicarakan di awal, yang bertanya jawab ini juga serius juga, Serius tapi juga. Ya, banyak. ini permasalahan, ini aduan lah. Ini tadi kita awal-awal membahas secara akademisi. Nah, yang ini kita menyelesaikan secara praktek. Ya. Nah, kan pas ini. Ini kasus real. Tapi makanya kan tadi. sempurna. ada satu tambahan lagi, Bud. Ada satu tambahan lagi bahwa dalam konteks pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah tadi, kegiatan yang berlangsung terus-menerus itu tadi. Ya, itu apa? Ada bantuan dari satu pejabat. Ya, Pejabat yaitu PPAT. PPAT dong. Ya, aku mau lari kemana ini? Nah, yaitu PPAT. PPAT itu adalah mitra BPN, SK-nya dari BPN, pejabat pembuat akte tanah ya. Nanti kita fokus bicara PPAT itu apa. Iya. Nah, itu yang di pendaftaran tanah itu adalah satu pejabat yang ditunjuk untuk membantu kantor pertanahan dalam proses pemeliharaan pendaftaran tanah yang konteksnya pemeliharaan data atau pendaftaran pertama kali. Misalkan dalam konteks apa? Misal kalau yang pendaftaran pertama kali ternyata ada seseorang yang punya letter C kepemilikan lama adat, ya kan, dijual kepada seseorang, ya kan. Nah, jual belinya itu kan belum pas pada saat belum sertifikat. Iya. Keduanya masih hidup semua nih, ya kan. Pemilik letter C masih hidup. Ya harusnya dilakukan dengan AJP, tapi dilakukan permohonan hak dulu, konversi dulu, pendaftaran sertifikat atau pensertifikatan. Nanti kalau sudah diukur, ketemu surat ukur, ya kan, udah terbit surat ukur, data fisiknya ada, luasnya, gambarnya, ya kan, nomor surat ukur kalau sudah ada, NIP-nya sudah ada. Nah, ini nanti bisa ditransaksikan langsung datang ke PPAT, dilakukan akte jual beli, AJB. dilakukan AJB karena faktanya akte jual beli ya. Iya. Nah, dilakukan AJB, tanda tangan di hadapan PPAT. Nah, AJB ini dilampirkan di proses pendaftaran tanah, dokumen pendaftaran tanah tadi. Nanti terbit sertifikat atas nama langsung pembeli, tidak ke atas nama si pemilik lama dulu, karena sudah dibarengi AJB. Itu yang di ruang pendaftaran tanah pertama kali. Kalau yang di ruang pemeliharaan data berarti sudah wujud sertifikat, dibeli oleh Budi, punyamu dibeli oleh Budi, ya tinggal kalian datang ke PPAT, tanda tangan, menghadap ke PPAT, tanda tangan jual beli. Nah, mengenai jual beli nanti kita bahas potong-potongan video dengan banyak hal, materi peralihan hak dan pembebanan hak yang melibatkan PPAT. Nanti syaratnya apa,
Kalau warisan syaratnya apa? Kalau dari warisan gimana? Kalau kemudian membeli tanah, sebagian dari tanah seseorang harus dipecah dulu atau iya. gimana? Iya. Terus apa namanya, membeli satuan rumah susun gimana, ya kan? Nah, terus kemudian membeli tanah sawah gimana? Itu kita bicara jual belinya, objeknya hak atas tanah, ya kan? Terus kemudian kita bicara hibah, kita bicara pemisahan, kan di ada 8 akte. Itu kita bicara di apa? Di selanjutnya. Materi selanjutnya Materi mengenai selanjutnya. PPAT. Oke, itu. Segitu aja ya mungkin. Ya, sebetulnya kalau diperpanjang Panjangin. banyak itu. Banyak. Ada pendaftaran tanah, ada asas, ada macam-macam, tapi kita nggak fokus di situ. Nanti mungkin ada Ya. konten yang lain, Ya. apa mungkin yang waktu konten tanya Mas Burhan kan yang singkat-singkat. Boleh ya. Tanya jawab ceritanya. Tanya jawab. Oke, segitu aja ya, Ya. Pak. Pembelajaran kita hari ini. Mm. Sekian dari kami. Saya Budi pamit. Dan Oke. CG juga pamit. Saya Burhan juga pamit. Tetap di sini dong Mas. Kan Ya, Mas. saya masih di sini tapi ya kan di Badigdo. Mereka pulang. Iya, Ya. Pak, saya pulang. Nah, pamit. Tapi beresin dulu dong. Iya, tenang. Tenang. Oke, segitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya.